Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini guys? Saya harap Anda baik-baik saja. Dan saya selalu ingatkan untuk selalu madang. Nek Ramadan semaput. Oh iya, Anda lihat tampilan saya yang begitu gokil kali ini. Karena apa? Ya, gimana ya? Ini saya berada di suatu lokasi di mana lokasi itu merupakan lokasi sebuah apa ya, toko bunga apa ya, iya seperti itu. Tapi konten ini kali ini masih tetap dalam konten batu, dimana saya akan menunjukkan ya, akan menunjukkan proses penggosokan ini cincin seperti ini guys. Nah, mantap jos sekali, cincin cutting kotak atau cincin paset kotak seperti ini. Ini adalah sebenarnya ini adalah sebuah cincin segi 8, bukan segi 4 lagi ini ya. Ini cincin segi 8 dengan kekristalan yang sungguh luar biasa dan gosokan yang sungguh mantap, mengkilap, mantap jos sekali. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua sahabat MG di seluruh Nusantara ya. Itu akan menunjukkan proses pembuatan atau cara-cara membuat sebuah cincin kotak kayak gini. Ini orangnya, ini saya kasih tahu susah sekali untuk membongkar rahasianya. Tapi berkat MG dan berkat doa sahabat MG di seluruh Nusantara, kita bisa tahu akhirnya bisa ikhlas untuk membongkar teknik penggosokan kotak seperti ini. Yang sejatinya itu guys, ini saya akan ceritakan ya. Yang sejatinya itu satu hari dia bisa membuat satu kode sebenarnya. Cuman karena sekarang sedang musim bunga ya. Jadi sekarang sedang musim bunga, dia juga pencinta bunga dan berkecimpung di bunga. Akhirnya dia membuka semacam kayak toko bunga, sehingga dia untuk menggosok lagi itu katanya bengkek lah, boyok lah, wetenge lara lah, keram kalau duduk terlalu lama. Lah kayak gitulah hasilnya manusia. Yang jelas ada pendapatannya lebih nikmat dan lebih gimana ya, ada yang lebih praktis sehingga lebih beralih ke berjualan tanaman, walaupun masih mau menggosok tapi tidak partai besar, tidak seperti biasanya kodean itu. Ini guys, di depan Anda sebelum saya akan tunjukkan, di depan Anda ini ada sebuah batu yang namanya bloodstone atau tetesan darah. Tapi kali ini istimewanya apa? Kita temukan ini di sebuah lapisan atau di sebuah lempengan batu atau di sebuah lapisan batu, dan ternyata ini adalah sebuah bloodstone atau tetesan darah kristal. Itu sangat langka karena dilihat kalau mineralnya ini, kalau serat-seratnya ini mirip lumut, mirip bacaan, mirip serat-serat seperti itu. Ya, saya pernah dengar bahwa bloodstone dengan kekristalan full tembus itu barang langka ya. Iya, memang batu ini nempel di batu guys. Ini tetesan darah atau bloodstone. Untuk topengnya saya pakai jangan dibahas ya guys. Iya, di depan Anda jangan dibahas. Oke, kita langsung saja masuk ke tempatnya. Orangnya itu berada di dalam, di belakang ya orangnya. Kita langsung masuk aja sambil lihat-lihat. Waduh, ono serut kok cantik banget guys. Koyongnya cantik ya. Oke, nanti kita akan review saja ketika bolang ya, daripada ketika bolang, ketika gosok nanti. Setelah kita kasih tahu grade-grade-nya, kita gosok itu sambil review-review tanaman di sini. Ternyata ini ada pohon serut bagusnya kayak gini guys. Nah, woyo, ini serutnya cantik banget nih kan. Cantik udah tumbuh ini ya. Padahal kemarin saya kesini ini masih ranting-ranting dari produk, tapi ini udah tumbuh cantik sekali kayak pohon di Jepang ya. Ya, kali ini kita akan gosok bahan kecubung wulung, dimana bahan ini akan saya buat kotak ya. Karena bahan kecubung wulung ini kotak kayak gini, oktagon segi 8. Karena bahan kecubung wulung itu tidak banyak untuk lokal. Ini ciri khas bahan lokal. Bahan lokal bentuknya, bro. Halo. Bahan lokal bentuknya kayak gini, kulitnya serba hitam dan itu semacam kayak fosil, kadang ada keongnya juga di dalamnya. Ini kita melalui berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang sangat cantik, ciamik dan langka, mantap jos sekali. Kita masuk ke tempat teman saya yang master gosok kotak ini ya. Bro, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang dan guyu ya. Hah? Ini Pak. Padahal ekspresinya ngapa? Ya, itu teman saya namanya Anton Sujaro ya. Oke, kita akan gosok ini batu ini. Kita lihat prosesnya. Jadi tidak banyak di kota kami untuk bisa menggosok sebuah batu kotak, apalagi segi 8 seperti ini. Mungkin kalau hanya kotak saja banyak. Ada beberapa para penggosok ya, itu menggosok batu kotak itu ada yang bisa ya. Sebenarnya pada bisa, cuman pada nggak telaten. Cuman karena beliau itu memang spesialis yang kotak-kotak ya.
Ini kita hilang-hilang lagi dan bidik-bidik ya, supaya nggak ada gimana, nggak ada berhenti kecil ya, walaupun kecil itu udah jadi tabiatnya, jadi ada titik kecil itu ya wajar sekali lah. Posisinya mantap sekali. Kita lanjut ke proses pembentukan ya bro. Iya betul sih. Ini kita akan masukin ke dalam ring kotak ini guys. Ini ringnya kita masukin ke dalam ring kotak ini, dibentuk segi 8. Segi 8 itu apa ya? Ya kayak gitulah pokoknya, kayak gini hasilnya jadinya ya, mantap sekali. Ini kilapnya ini beliau gosok kayak gini itu satu hari bisa berapa kodi bro? Bisa 20 kode. Oh, salah bos. 20 piece satu kode bos. 20 kode ya. Dan tenan lagi. Oke, kita bentuk aja, kita tunggu ya. Oke woyo sudah sampai tahap berikutnya. Berikut tadi itu tahap gerinda ya, menggunakan gerinda tangan seadanya. Ini kali ini kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap memasukkan ini ke dalam ring. Nah, memasukkan ini ke dalam ring, posisinya nanti kita bentuknya di amplas apa di gerinda? Bentuknya di gerinda. Bentuk segi 8-nya. Iya. Oh, jadi di gerinda kasar itu segi 8. Ini grade berapa bro itu bro? Grade 100 bos. Oh, gerinda hijau grade 100 ya. Nah, ini sehari bisa 1 kode. Berarti pengerjaannya harus cepat. Menggunakan berapa amplas berarti? 3 amplas? 3 amplas bos. Berapa? 120 240 600 bos. 600 ya. Udah meling kayak gini ya? Udah meling bos. Oh malah bos ngeri bos. Maka dari itu kita ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan prosesnya dan caranya. Ternyata gosok kotak itu gampang-gampang susah, karena tidak semua tukang gosok itu bisa cepet ya. Bisa tapi paling lambat itu. Bisa juga nggak bisa presisi kayak gini. Oke, walaupun ini alat seadanya tapi kita bisa presisi. Maka dari itu bekerjalah dengan orang-orang di bidangnya, bekerjalah dengan orang yang profesional, karena itu akan mempercepat pekerjaan dan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti itu kuncinya. Itu guys, sebenarnya yang susah itu pada porsi pembentukan sket kasar, dimana itu penggerindahan menggunakan gerinda hijau grade 100 ya. Itu pembentukannya itu harus teliti untuk memasukkan ke dalam ring. Karena apa? Kuncinya di sini guys. Ini saya sambil ngomong ya, sambil nunggu. Itu kuncinya ada pada ringnya. Ketika di grade dasar itu udah masuk ring, itu berarti di amplas itu akan kekecilan. Jadi harusnya lebih besar dikit, tapi jangan terlalu besar. Harus paham sekali. Pembentukan dasarnya itu harus paham.
sehingga ketika nanti diamplas itu kan otomatis akan menipis. Nah, tipisnya itu harus pas, jadinya nanti masuk ke ring. Itu kuncinya di situ. Kalau posisi gerinda kayak gitu aja udah masuk, berarti itu akan kekecilan seperti itu, guys. Itu loh, guys. Dan susahnya lagi, guys, ketika menggunakan gerinda seperti ini, itu kendala utamanya karena semua serba manual ya. Kendala utamanya itu karena barang yang kita gosok itu bentuknya kecil. Itu kalau geser sendiri saja itu tangan-tangan itu pada dedel, guys. Tahu dedel? Itu pada luka karena gerindanya juga tajam. Jadi memang diperlukan sebuah ketelatenan dan kebiasaan atau kulina dalam bahasa Jawanya itu. Makin sering kita belajar, makin lincah kita bekerja seperti itu. Jadi benar-benar feeling ya, bro. Iya, feeling. Karena ukuran bakunya intinya melebu lah. Karena ringnya juga ngawuran, bos. Oh, ringnya juga, ring itu enggak semua sama ya? Iya, bos. Oh, ternyata ring bisa diukur paten, bos. Oh gitu. Ternyata ring kotak itu menurut pengrajin batunya itu tidak semua sama, walaupun ring titanium itu adalah ring pabrikan, tapi ukurannya tidak semua sama, mesti ada gesernya, entah itu seberapa mili. Nyatanya setiap ring itu batunya pasti beda ukurannya, jadi nggak bisa disamakan ring ini dengan ini, nggak bisa. Jadi kalau ringnya ini ya batunya ini kita masukkan ke ring itu juga, kalau dimasukkan ring lain geseh seperti itu. Jadi setiap batu itu harus punya embannya masing-masing yang mau dibikin ya, seperti itu. Setelah tadi bentuk pinggirannya itu ya, kita bentuk atasnya. Nah, segi 8 atasnya, padat atasnya, Anda lihat sendiri. Ya, ini pengamplasan pertama. Ini hanya menggunakan 3 amplas, langsung bisa kilat seperti itu. Sebenarnya penggosokannya itu tekniknya sebenarnya hampir sama dengan teknik yang lain ya. Cuman ada beberapa poin-poin yang harus sampean catat, yaitu tadi untuk poin gelembung, untuk model gosokan awal itu harus cembung, modelnya harus sedikit lebih besar dari ringnya. Untuk masalah sudut dan presisinya itu ya, itu hanya masalah kulino, guys. Kulino tahu, sering lah, intinya hanya masalah keterampilan karena sering melakukannya. Feelingnya harus teruji dengan tepat. Kalau pakai perasaan ketika Anda sedang marah, apalagi kesel karo bojone, yang penting jangan ngalamun, guys. Ngalamun jempolnya hilang. Nah, perasaan benci nanti ya hasilnya ya tajam seperti silet. Kan rindu, guys. Loh, ini guys, ditinggal ngeromet sedalah udah jadi. Bener-bener kilat sekali, bener-bener masternya mantap, jos. Ya, habis ini jos lah pokoknya. Ini udah 120 itu harus sudah masuk ke sini ya, guys. Katanya itu biar maksimal, jadi di 120 memang harus maksimal. Kita lanjut ke amplas 240. Wis diganti, bro? Belum, guys. Mereka apa amplas itu? Fuji, bos. Fuji ya? Berapa? Per lembar berapa? Segini 4.000, bos. 4.000, guys.
Jadi nek wis 140 wis memeling ya. Wis meling bos, meling banget. Ya kalau udah jadi kayak gini, proses pengamplasan itu sama sebenarnya dengan batu-batu kotak, batu-batu bulat biasa. Cuman harus teliti karena di sudut-sudutnya kalau udah agak naik 240 sih nggak begitu itu ya, nggak begitu terang, nggak begitu rawan bengkok. Oh iya benar guys, ini 240 aja udah mengkilat kayak gini nih. Kita baru tunjukkan yang bagian tengah, ini masih agak busik ya. Ini udah mengkilat kayak gini, tinggal mengkinclongkan saja. Oke, kita lanjut sampai nanti ke amplas 600. Nah itu iya, bagi teman saya iya, gosok oval sobotson dengan kotak paset. Memang bagi sebagian orang kotak paset itu susah guys, tapi bagi teman saya itu sangat suka, malah lebih suka gosok kotak paset daripada oval, karena kotak paset itu lebih irit amplas, lebih cepat ya. Ya itulah, kalian orang beda-beda. Oke, kita lanjut gromit lagi sampai yang semlohe. Yo. Kita ganti amplas 600 bos. Ini amplas terakhir setelah amplas 240. Setelah ini selesai. Sebenarnya memang benar-benar sangat cepat ya guys kalau lihat prosesnya ya. Ini saya potong hanya sebentar-sebentar, saya tunggu juga sebentar banget. Jadi kalau gosok sehari mentuk, sehari jadikan itu bisa rompor dia bro. Iya bisa bos. Kalau udah mentuk, udah bentuk gerinda itu sehari ngamplas dan melingkan itu bisa 2 kodi bro. Yang penting bayaran bos, semangat bos kalau bayaran. Gitu ya. Kembangnya miliaran yo. Nah ini amplas 600, amplas terakhir. Anda tahu bagaimana hasilnya di amplas 600? Jadi hasilnya nanti woyo kayak kecoro guys, melingnya bener-bener menciling sekali. Oh Allah apa ya son? Ya oke, kita tunggu hasilnya sampai sembuh. Iya akhirnya sampai juga setelah pengamplasan yang 600 itu amplas terakhir. Jadi kita ulang kembali, gunakan grid 100 gerinda hijau. Sebenarnya itu semua rata-rata menggunakan grid 100 ya, karena dia tajam dan tidak terlalu kasar. Kedua, gunakan amplas 120, itu juga umum untuk penggosokan akik. Naik lagi ke 240 itu juga umum. Yang nggak umum prosesnya guys, yaitu tadi saya ulas kembali dan rangkum kembali bahwa untuk menghasilkan sebuah pengkilatan yang maksimal seperti ini, ininya harus cembung untuk pertama ya, untuk penggerindahan. Jadi jangan sampai ininya lurus atau apalagi ini sampai cekung, itu nggak akan bisa mengkilat. Kedua, untuk menghasilkan paset ini hasilnya jeng oe. Nah ini hasilnya kayak gini. Hasilnya mengkilat banget nih, bisa kayak kecoro kayak gini guys. Nah ini mirip sekali, ini padahal dari bahan kecubung gulung ya. Kita center coba, ini dari bahan kecubung gulung, kita center. Nah itu guys hasilnya guys, itu mantap sekali karena bahannya istimewa ya. Kita dari bahan kecubung gulung, ini seperti black diamond sekilas, atau mirip sekali dengan black sapphire, cuman ini nggak ada urat sternya ya. Ini bisa kayak gini tanpa, padahal gosoknya bentar banget loh guys. Dia juga sambil perangas terus itu kayak ular. Nah jadi ini gosok ini juga sambil bercanda, nyantai-nyantai, gak serius-serius amat. Sebenarnya bikin konten ini nggak serius ini kayak aduh dan kayak orang panas-panasnya saja ini, tapi hasilnya bisa kayak gini. Pantas saja satu hari satu kode itu nyata. Nah ini, dan pastinya gosok kayak gini nih irit amplas pasti. Woyo mantap sekali. Mantap. Ini kita buktikan apakah ini masuk atau inikah ini abal-abal. Kita masukkan, masuk guys. Lalu bagaimana ngunci ring kayak gini? Ring kayak gini ya, ini nggak ada kuncian dari alamnya, berbeda dengan ring tanam ya, itu bisa dikunci dengan cara dilis atau ditekan ke amplas. Tapi ring kayak gini nggak bisa dikunci. Lah kuncinya gimana? Kita pakai lem guys. Caranya gimana ngelemnya?
Kita tutulin aja. Aduh, cepat. Walah. Kita tutup lem aja di sini. Tes, kita masukin dengan lem. Setelah itu akan menjadi kuat sekali. Dan ketika nempel kita balik dan kita tutup lem. Nah, maka dari itu untuk pengosongan kayak gini, ini lem adalah senjata utama untuk merekatkan. Walaupun ini udah jadi, ini dijengking aja nggak gampang jatuh. Karena ini presisi, guys. Nah, ini alatnya manual seperti CNC tangannya kan. Iya, mantap sekali karena itu terlatih dengan alam. Udah terlatih di tahun kemarin. Itu tahun kemarin dia banjir orderan sampai, lah ini rumahnya berapa hektar ini. Ini kasih lah gosok uli rumah, dua toko bunga kayak gini. Ini bunganya ini buat seneng-seneng aja ini. Tapi ya juga nggak mau gosok, ini pemasukannya juga maksimal. Mantap jos. Ada hal-hal menarik, ada hal-hal ciamik, ada hal-hal yang ada gajah di konten saya Master Golden. Dan ada sesuatu yang selalu ada gajah di setiap harinya, dan ada sesuatu yang selalu di luar pikiran kita. Karena tiap hari adalah petualangan, tiap hari adalah pembolangan, dan tiap hari adalah sesuatu hal untuk kita lalui, dimana kita selalu melalui dengan ikhlas, sempurna, dan maksimal. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Goyang mah. Gendungan.